Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kebagusuarasan. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Pertama-tama izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Terdiri dari yang pertama Imam Moktafiansah, yang kedua Ari Mugistiawan atau saya sendiri, dan yang ketiga Aris Samsudin akan membawakan presentasi tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengertian ilmu dan ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis sesuai dengan metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut An English Reader Dictionary, English is knowledge arranged in a system especially obtained by observation and testing of facts, yang artinya ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam sebuah sistem khusus didapat dari observasi dan pemeriksaan fakta. Menurut Webster Super Useful and Office Dictionary dikatakan bahwa science is a systematic knowledge obtained by study, observation, and experience, yang memiliki arti kurang lebih sama dengan pengertian ilmu yang dijabarkan di buku English Reader Dictionary. Pengertian ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ada di surat pertama Al-Mujadalah, yaitu surat ke-58 ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu surat Al-Fatir, yaitu surat ke-35 ayat 25 sampai ayat 28, yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kepentingan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Yang kedua, pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran, yang mana terkandung segala persoalan yang berwujud di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini. Yang ketiga, menuntut ilmu tidak hanya sebatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, adalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghadapi kehidupan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, yaitu kehidupan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Yang keempat, untuk kehidupan dunia kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia. Untuk persiapan di akhirat, kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan dunia dan di akhirat sebagai tujuan insya Allah akan tercapai. Tambahan lagi, dengan ilmu jugalah manusia dapat menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, manusia perlu melaksanakan ibadah-ibadah umum dan khusus. Pada masa yang sama, manusia juga merupakan khalifah Allah di muka bumi ini, yang diperbolehkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dikongsi dan disampaikan kepada individu dan masyarakat. C. Sumber ilmu pengetahuan.
Melihat dari piramida di atas, ilmu pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber. Perkara ini menjelaskan tidak kekang atau sepadan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebuah hadis telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang atau rela dengan yang ia tuntut. Oleh demikian, sumber ilmu telah diklarifikasikan kepada beberapa jenis agar manusia faham akan sumber dan konsep ilmu pengetahuan. Wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada pesuruhnya. Ia merupakan teras Allah kepada segala ilmu di mana ia telah diturunkan dan dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wahyu yang diturunkan mengandungi segala ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk kemaslahatan hidup serta perkara gaib yang tidak terjangkau oleh kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat menimbang dan membedakan antara yang baik dan buruk, walaupun mungkin ia tidak bersifat kebenaran mutlak, namun memadai untuk mengatasi masalah kehidupan sehari. Semua makhluk ciptaan Allah dikaruniai otak, namun hanya manusia yang dikaruniai akal supaya dapat berpikir dan menerapkan sifat keperi kemanusiaan di dalam diri. Allah telah menciptakan manusia dengan 5 panca indera yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panca indera ini juga merupakan sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ia digunakan melalui beberapa percobaan dalam proses mendapatkan ilmu, yaitu di kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Hadis riwayat Arabi, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Hadis di atas telah menyebut sesungguhnya dengan ilmu pengetahuan seseorang itu akan diangkat derajatnya dalam golongan orang yang terhormat. Manusia juga memerlukan ilmu untuk membedakan antara hak dan batil. Dengan menuntut ilmu, seseorang manusia itu dapat mengetahui sebab dan akibat atas perlakuannya. Hukum mencari ilmu itu wajib menjadi fardhu ain untuk setiap manusia mempelajari ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya setiap hambanya wajib memahami dan mempraktiskan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bari, Nabi juga telah disebut bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Hadis menjelaskan bahwa tuntutan ilmu bukan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga. Namun begitu ilmu yang dituntut perlulah sesuai dan mengikut ketentuan Islam. Hadir ke majelis ilmu boleh menghidupkan hati yang telah mati. Pengertiannya, dengan adanya ilmu di dada seseorang hamba itu dapat melakukan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana mampu menjadi cahaya kepada hambanya itu. Tambahan lagi, Allah telah menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya,
yaitu kesimpulannya ilmu boleh diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara. Sebagaimana yang telah dinyatakan sumber-sumber ilmu menurut Islam, walau bagaimanapun konsep budaya ilmu di dalam Islam menitikberatkan soal amalan membaca. Melalui pembacaan kita memperoleh informasi-informasi yang tidak diterima melalui ceramah atau kuliah. Yang kedua yaitu sebagai manusia hendaknya kita tidak melupakan hakikat dari penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa sesuai dengan Al-Quran dan hadis, baik dalam ibadah mahdah khusus maupun dalam ibadah ghairu mahdah umum, dengan niat semata-mata ikhlas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.